Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pengajar Bapak Febriandi Ananda SEMSI. Di sini saya membahas tentang nilai-nilai publik dan pluralitas dalam pengaturan prioritas kesehatan. Apa yang harus dilakukan, kapan orang tidak setuju, dan mengapa kita harus peduli tentang alasan serta pilihan. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Nilai-nilai publik seringkali tanpa bukti untuk membenarkan keputusan kebijakan. Telah terjadi pergantian partisipatif dalam ilmu sosial dan kesehatan dan dalam pengambilan keputusan sektor publik dengan persyaratan untuk publik keterlibatan tertulis ke dalam institusi dan struktur sistem kesehatan, melibatkan publik dalam pengambilan keputusan tentang sumber daya publik. Sebagai warga negara, kita harus dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan itu berpengaruhi kita. Lebih instrumental, kita mungkin berpendapat bahwa keputusan yang diambil nilai-nilai publik dan preferensi lebih cerdas dan kemauan mengarah pada hasil yang lebih baik dalam hal kesejahteraan sosial. Bahkan ketika dihadapkan pada bukti ekonomi dan pada orang yang berakal sehat mungkin tidak setuju tentang cara terbaik mengelola dalam situasi seperti itu, di mana sumber daya kolektif dan keadilan distribusi dipertaruhkan. Nilai-nilai publik semakin meningkat, dimasukkan sebagai dari praktik dan kerangka peraturan. Namun setuju bahwa nilai-nilai publik itu penting adalah satu hal, dan lain setuju tentang bagaimana nilai-nilai publik harus diperoleh di atas dan integrasikan ke dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai dengan tema, membongkar pendekatan terhadap nilai-nilai publik peraturan sebelum menyatukan kekuatan agregasi dan musyawarah dalam kerangka interdisipliner dipengaruhi oleh suntain persetujuan yang dipenuhkan berteori. Ini multi-level framework menggambarkan nilai level tinggi dari level menengah, norma atau peraturan, dan selanjutnya. Dari kasus-kasus tersebut atau spesifikan keputusan, pada dasarnya hal ini membuat sifat pluralitas terlihat di depan nilai dan lazim pertimbangan transparan, koherensi, dan konsensus dengan cara yang memberikan pilihan untuk rekomendasi kebijakan terakhir, menempatkan kerangka kerja ke dalam konteks kebijakan yang obat-obatan mahal dengan efektif terbatas bagi penderita terminal penyakit. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Tampak jelas bahwa menghitung dan mengukur nilai itu meningkat dan intensitas preferensi dalam suatu populasi seperti yang ditunjukkan oleh besarnya ketukaran yang tersedia dilakukan oleh anggota masyarakat mencapai tujuan kebijakan itu penting. Namun dengan berfokus harga pada apa adanya umum seperti yang sering dilakukan perkiraan kuantitatif, kita tulis apakah argumen koheren. Nilai-nilai yang dipegang secara umum mungkin secara logis tidak konsisten atau menyerahkan prinsip dan argumen yang tidak relevan. Yang keempat, teknik analisis data. Untuk menggunakan keterlibatan musyawarah yang modern dan berkualitas tinggi untuk memahami pandangan publik dan menggunakan informasi ini bersama dengan bentuk bukti lain untuk menginformasikan kebijakan naik seperti akibatnya. Kebijakan akan lebih dapat dipertahankan dan diterima oleh publik. NIK diwajibkan untuk mengikuti nasihat publik, tapi kita yang akan merencanakan sebelumnya bagaimana saran akan digunakan. Berkomitmen untuk mempertimbangkannya dengan serius dan secara eksplisit tentang bagaimana kami telah menanggapannya memperhitungkan. Yang kelima, hasil penelitian. Kerangka yang diusulkan dalam memberikan cara baru untuk mengaji pluralitas dalam nilai-nilai publik dengan tujuan memberikan konsolusi, mengatakan tantangan yang ditimbulkan untuk menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya kation dalam kesehatan. Ini adalah sarana untuk mengetahui baru dan wawasan baru
dan mewakilkan cara berpikir dan berbeda tentang masalah tersebut. Lebih lanjut, pekerjaan empiris diperlukan untuk mengatasi tantangan yang disorot di atas sehingga kerangka kerja dapat diuji dan disempurnakan untuk memberikan data yang berguna untuk pembuatan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.